Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini, GSKI Hosana, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua bertepuk tangan berirama. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Salam merdeka, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau mengucap syukur, mau memasuki hadirat Tuhan dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Indonesia, negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan yang menetapkannya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau memasuki menara doa pada siang hari ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang merdeka, mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Pujilah namanya, Dia penebus kita, Juru selamat kita, Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan, pujilah namanya. Pujilah namanya, Dia penebus kita, Juru selamat kita. Siapa? Yesus Tuhan. Marilah rayakan kemenangannya, Dia pahlawan kita, Yesus Tuhan. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya. Mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Mari rayakan
pihak kita. Siapakah lawan kita? Yesus Tuhan yang jadi pembela, jadikan kita lebih dari pemenang. Sebab Dia patahkan belenggu dosa, jadikan kita merdeka. Sebab Dia luputkan kita dari maut, pujilah namanya. Haleluya, mari rayakan kemenangannya, soraklah puji namanya. Mari rayakan kemenangannya, pujilah namanya. Haleluya, 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 haleluya. Merdeka. Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang merdeka yang sudah Tuhan merdekakan kami. Ini yang menjadi pujian kami, lahir dari hati kami yang terdalam. Segala hasrat kami, cita-cita kami hanya mengikuti rencana-Mu Tuhan. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Kita mau masuk dalam kedaulatan Tuhan. Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Ya Tuhan, kami mau hidup dalam pemerintahan-Mu. Ya, mari kita sembah. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Oh, Tuhan yang perkasa, Engkau yang membela bangsa kami. Jadilah kehendak-Mu, jadilah sesuai rancangan-Mu yang semula. Jadilah bagi bangsa kami, bagi negara kami. Oh, oh, oh.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau membawa segala cita-cita kami, cita-cita kami pribadi, cita-cita kami untuk melihat harapan yang besar untuk bangsa kami ke dalam rencana-Mu. Ya, hanya ke dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam merdeka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan, ya sebelum kita membaca Alkitab, apakah semuanya sudah merdeka? Atau masih dijajah? Kita amini pada hari ini di momen yang indah dalam kita memperingati hari kemerdekaan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita bukan lagi dijajah oleh dosa, bukan lagi dijajah oleh keinginan duniawi, tapi kita adalah umat yang merdeka. Kita bersyukur di mana kita berdiri, Tuhan sertai. Bangsa kita sudah Tuhan sertai. Dirgahayu bangsa kita yang ke-81. Luar biasa. Saat ini Bapak Ibu, biarlah di momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita kembali diingatkan betapa dengan susah payah, dengan air mata, dengan darah para pahlawan kita mengingat jasa-jasa mereka. Hingga saat ini kita berada di tempat kita saat ini. Kita bersyukur hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketenangan, hidup dalam sukacita, yang bekerja, teruslah berkarya, menjadi teladan, dapat berkarya juga untuk keluarganya. Ya, kita bersyukur. Tapi kita juga tidak akan melupakan satu momen terpenting di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, sebagai orang-orang tebusan. Dahulu kita dijajah oleh karena dosa kita. Dan hari ini kita adalah umat tebusan. Oleh karena kasih dari Bapa Yahweh mengutus anaknya yang tunggal untuk tidak membiarkan kita berada di bawah kuk perhambaan akan dosa. Kita nikmati, kita sudah menang karena darah Yesus. Tapi perjuangan itu akan tetap. Perjuangan itu akan tetap selama kita hidup. Bukan berarti Tuhan tidak menyelesaikan pekerjaannya di atas kayu salib, bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Berlaku sebagai orang yang menang, mengatasi dosa, mengatasi dunia. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka di dalam Lukas 4 ayat yang ke-18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita simak kalimat ini. Ini bicara tentang Kristus. Dan memang Tuhan sendiri yang mengatakan ini,
mengutip dari kitab Yesaya. Tuhan menyampaikan kabar baik kepada setiap orang-orang miskin, orang yang tertawan, orang yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan pokok terpentingnya adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita melihat di sini, ya, kepada siapa Tuhan menyampaikan kabar baik ini? Kepada orang miskin. Miskin di dunia ini yang diremehkan, yang bahkan juga diremehkan oleh ahli-ahli Taurat yang merasa paling hebat. Pemberitaan ini untuk kita yang dirasa tidak pantas untuk menerimanya. Tentu orang-orang miskin di sini nih, bicara tentang orang yang selalu dihina, kurang duit juga. Miskin harta duniawi, miskin juga rohani. Tertuju untuk saya, untuk saudara. Bukankah kita butuh untuk diperkaya akan kebenaran firman-Nya? Miskin rohani. Pemberitaan ini juga untuk orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, dan kepada orang yang sungguh-sungguh berduka atas dosa. Karena biasanya Bapak Ibu, orang yang berduka, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, itu akan menyambut Injil dan akan menerimanya. Jadi Injil ini bukan untuk orang yang keras hati Bapak Ibu. Namun kita berdoa kepada siapa kita menginjili untuk Tuhan melembutkan hatinya. Terbuka untuk kita yang rendah hati, mau diajar, kita menyambutnya dan kita menerimanya. Lalu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah Injil Kerajaan Allah. Tentu secara umum, secara garis besar, tentang Injil keselamatan yang datang dari Allah melalui Kristus Yesus. Ya, kita akan melihat di sini ada 3 hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, pembebasan kepada orang-orang tawanan. Berkat jasa Kristus, kita sebagai orang yang berdosa dilepaskan. Tadinya kita tertawan Bapak Ibu oleh ikatan dosa. Namun oleh anugerahnya kita dibebaskan. Dosa tentu memperhamba kita dan merusak kita. Tapi berita Injil, kita dibebaskan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang tertawan, yang diperbudak oleh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi Tuhan bukan hanya memberitakan tentang keselamatan kekal, tapi nyata juga bicara tentang kesembuhan fisik. Ya. Tuhan sudah menyembuhkan berbagai banyak orang buta, Bapak Ibu. Tapi juga di sini ditekankan buta secara rohani juga. Agar setiap orang menunjukkan pertobatan. Agar mata-mata orang yang buta dicelikan untuk melihat kerajaan Allah telah datang. Yang ketiga, poin terpenting adalah kedatangan tahun rahmat Tuhan. Bicara tentang kedatangan tahun rahmat Tuhan,
itu bicara tentang setiap orang dapat terhubung dengan Allah melalui Kristus. Inilah rahmat Tuhan. Siapa saja kita dapat terhubung dengan Allah melalui Kristus Yesus. Tahun rahmat Tuhan menunjuk juga pada penghapusan utang bagi para hamba yang dibebaskan, Bapak Ibu. Orang-orang yang berhutang akan memperoleh penghapusan atas kewajiban-kewajiban mereka. Kelegaan itu lahir batin diberikan oleh Elohim Yahweh. Bapak Ibu Saudara, saya akan mempersingkat lagi sebelum kita memasuki dalam doa. Setelah kita mengetahui bahwa status kita adalah sebagai orang-orang merdeka, seperti Tuhan Yesus mengajar, demikian pula kita untuk menyampaikan kebenaran Injil, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan yang berdiri di tengah untuk bersyafaat bagi orang-orang yang belum mengenal, bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Jadilah orang yang bersyafaat bagi bangsa dan kota. Kita sudah melihat bagaimana tokoh-tokoh di dalam Alkitab menjadi pendoa bagi bangsanya. Musa membela bangsa Israel di hadapan Allah dan meminta pengampunan saat mereka menyembah patung lembu emas. Musa, Bapak Ibu. Nehemia berpuasa menangis, berdoa memohon pemulihan tembok Yerusalem, dan berdoa memohon pengampunan atas dosa kaum Israel. Menangis sampai menangis, Bapak Ibu. Kita juga tidak lupa dengan Daniel. Dia sendiri mengaku dosa bangsanya, memohon belas kasihan Tuhan agar pembuangan di Babel segera diakhiri. Berdoa, menangis, berpuasa, mengaku dosa bangsanya. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Esther, Samuel, saya, saudara. Kita mencantumkan itu di hati dan pikiran kita. Saya dan saudara berada di pihak tengah, berada di pihak depan untuk membawa bangsa Indonesia. Pemerintahannya Tuhan belas kasihi. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, memuji keagungan Elohim, mengakui kesalahan, bahkan kita mengingat janji Tuhan, dan kita berbicara dengan spesifik atas permohonan yang kita mohonkan kepada Elohim. Lakukanlah demikian. Identifikasikan kita sebagai orang yang berdoa bagi bangsa. Berarti kita menempatkan diri kita sebagai bagian dari masalah sekaligus juga solusi, bukan cuma mengkritik. Kita juga berdoa seperti sudah menerima doa yang memiliki kuasa akan janji-janji Tuhan diimani. Ya Bapak Ibu, kita orang-orang percaya sudah lama berhubungan dengan Kristus Yesus melalui doa. Yalah, semakin hari kita semakin menyempatkan diri kita untuk membawa bangsa Indonesia, membawa orang-orang yang kita kasih yang belum mengenal Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya.
Ya Tuhan, seperti yang sudah kami dengar barusan, kami mau seperti Musa, seperti Daniel, seperti Nehemia, berdoa untuk bangsa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah bebas. Kami tidak lagi dibelenggu. Kami sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kami berdiri berdoa saat ini sebagai orang yang menang, bersyafaat untuk kemurahan Tuhan terus mengalir bagi bangsa Indonesia. Bersyafaat untuk kemuliaan Tuhan semakin nyata bagi bangsa Indonesia. Bersyafaat untuk tanah air kami tercinta. Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Ampunilah dosa bangsa kami. Mari Tuhan, kiranya kasih-Mu terus mengalir bagi pemerintahan bangsa Indonesia. Pakailah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Di dalam kelemahannya Tuhan nyatakan kuat kuasa Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, berdaulat atas bangsa kami. Pakai juga Bapak Gibran sebagai Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bahkan kepolisian, biarlah mereka tunduk kepada otoritas Tuhan yang berdaulat atas bangsa. Biarlah mereka tunduk kepada janji-janji yang sudah mereka katakan untuk berlaku adil dan setia dan tidak mencuri. Ya Tuhan, maafkanlah kami. Ampunilah kami jika kami sesat mata, sesat tangan kami. Ampunilah Tuhan, ampunilah. Marilah Tuhan terus merahmati bangsa kami dengan anugerah Tuhan yang tiada habisnya. Bapa Sorgawi, tidak lupa kami membawa Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono di masa pemulihannya. Teruslah Tuhan pulihkan semakin baik. Juga istri, anak-anak, cucu dan menantu kami serahkan kepada Tuhan. Terusus juga untuk Bapak Pendeta Dr. Frankie Chong sebagai pelaksana tugas harian Sinode. Mampukan terus Tuhan hamba-Mu ini dalam mengemban pelayanan tugas Sinode. Juga para pelayan GSKI Pusat, juga secara khusus para pelayan GSKI Hosana Lebak Bandung Kota Jambi, Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan, Ibu Pendeta Febe, Ibu PDP Dwi Santi dan hamba-Mu, juga segenap para pelayan GSKI Hosana Lebak Bandung Kota Jambi. Ampuni kami Tuhan, kalau kami lalai. Maafkan kami Tuhan, kalau kami tidak bijaksana. Maafkan kami Tuhan, jika kami tidak menyukakan hati-Mu. Maafkan kami. Mari, rahmatilah kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga membawa para umat-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai pencobaan. Tuhan, Kau yang membentengi mereka. Tuhan Yesus, mereka perlu Engkau. Hadirlah bagi kehidupan mereka. Dan juga para komunitas Menara Doa Hosana yang setia mengikuti Menara Doa. Janji Tuhan tidak pernah usai. Kasihilah mereka Tuhan, dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan mereka. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan. Dan intinya aku bersyukur karena Tuhan senantiasa mengasihi kami.
Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan untuk tetap tegak berdiri. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Diberkatilah kita oleh Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Ingatlah Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Teruslah tegak berdiri dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan tidak lupa kami mengundang untuk hadir dalam ibadah raya spesial memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 16 Agustus jam 4 sore di GSKI Hall, Lebak, Bandung, Kota Jambi, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus sayang saudara.